Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurisra Dewi Oktaviani, Prodi Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya akan membahas tentang teori belajar humanistik. Seperti yang kita ketahui, teori belajar humanistik terdiri dari berbagai pandangan belajar, yaitu 1. Pandangan Abraham Maslow. 2. Pandangan Charles Rogers. 3. Pandangan Kolb. 4. Pandangan Honey dan Mumford. 5. Pandangan Habermas. 6. Pandangan Bloom dan Krathwohl. Dan 7. Pandangan Chomsky. Nah, tetapi kali ini saya akan membahas tentang pandangan Habermas terhadap belajar. Tokoh humanistik lain adalah Habermas. Menurutnya, belajar baru akan terjadi jika ada interaksi antara individu dengan lingkungannya. Lingkungan belajar yang dimaksud di sini adalah lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Sebab antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Dengan pandangannya yang demikian, ia membagi tipe belajar menjadi 3, yaitu belajar teknik atau technical learning. 2. Belajar praktis atau practical learning. Dan 3. Belajar emansipatoris atau emancipatory learning. Masing-masing tipe memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Belajar teknik atau technical learning. Yang dimaksud belajar teknik adalah belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan secara benar. Pengetahuan dan keterampilan apa yang dibutuhkan dan perlu dipelajari agar dapat mereka menguasai dan mengelola lingkungan alam sekitarnya dengan baik. Oleh sebab itu, ilmu-ilmu alam atau sains amat dipentingkan dalam belajar teknis. Dan yang kedua yaitu belajar praktis atau practical learning. Sedangkan yang dimaksud belajar praktis adalah belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, yaitu dengan orang-orang di sekelilingnya dengan baik. Kegiatan belajar ini lebih mengutamakan terjadinya interaksi yang harmonis antar sesama manusia. Untuk itu, bidang-bidang ilmu yang berhubungan sosiologi, komunikasi, psikologi, antropologi, dan semacamnya amat diperlukan. Sesungguhnya, demikian, mereka percaya bahwa pemahaman dan keterampilan seseorang dalam mengelola lingkungan alamnya tidak dapat dipisahkan dengan kepentingan manusia pada umumnya. Oleh sebab itu, interaksi yang benar antara individu hanya akan tampak dari kalian atau relevasinya dengan kepentingan manusia. Dan bagian terakhir yaitu 3. Belajar emansipatoris atau emancipatory learning. Lain halnya dengan belajar emansipatoris. Belajar emansipatoris menekankan upaya agar seseorang mencapai suatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi akan terjadinya perubahan atau informasi budaya dalam lingkungan sosialnya. Dengan pengertian demikian, maka dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan serta sikap yang benar untuk mendukung terjadinya transformasi kultural tersebut. Untuk itu, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan budaya dan bahasa amat diperlukan. Pemahaman dan kesadaran terhadap transformasi kultural inilah yang oleh Habermas dianggap sebagai tahap belajar yang paling tinggi. Sebab transformasi kultural adalah tujuan-tujuan pendidikan paling tinggi. Itulah penjelasan dari saya terkait pandangan Habermas terhadap belajar. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Pak Topit menjahit kopiah.
kopiah dijahit beldu yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.